tahun 1932 Agnes Mary Van Gleesen mengadakan showroom di Kepatihan. Showroom, oke. Nah, peminatnya ekspatriat atau wisatawan Belanda. Mereka tertarik, mereka kemudian tidak cukup di showroomnya di Kepatihan, justru datang ke Kota Gede, mencari pengrajin di Kota Gede di pedalaman kampung. Itu juga salah satu platform yang mengajak untuk teman-teman pelaku UKM ini yuk go digital. Lewatnya apa? Katalognya ada di Sibakul. Ini masalah literasi keuangan ya Mbak ya. Kadang yang kita hitung itu cuman bahan baku, promosi dan lain sebagainya. Kadang tuh kita tuh lupa kalau kita itu nggak menghitung biaya gaji diri kita sendiri. 2020 tak kasih nama, legalitas dan semuanya pokoknya. Dan itu pertama kali masih ingat ikut pelatihan ya di Dinas Koperasi UKM, pendampingnya Mbak Lista dan teman-teman Plot ya. Stay tuned on 106.1 Geronimo FM. Love Jogja and you. 106.1 Geronimo, the real sound of Jogja. Halo, selamat sore kanca muda, dimanapun kamu sekarang berada, yang lagi di jalan, yang lagi di rumah, dimanapun. Ketemu lagi barengan sama Astrid Wahyu yang kali ini lagi ada di Sidilan kanca muda alias Sibakul Jajah Desa Milangkori. Spesial di episode kali ini kita bakal ngobrolin tentang tantangan dan peluang kerajinan logam di era digital. Karena kita ngomonginnya logam, jadi spesial kita datang langsung di tempat penghasil logamnya kanca muda. Kita lagi ada di daerah Kota Gede. Tapi tepatnya di mana nanti Asid bakal tanya langsung sama yang punya daerah kali ya. Yang punya daerah gak tuh. Tapi kita boleh ngobrol-ngobrol dulu karena Asid gak sendirian. Sudah bersama Asid 4 narasumber yang hebat-hebat kanca muda. Mungkin boleh perkenalan langsung aja kali ya. Dari yang sebelah kiri Astrid ada Bapak Erwito Wibowo. Selamat siang Bapak. Selamat siang, selamat sore Pak. Selamat sore juga. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Baik, sehat, bahagia. Bahagia, harus bahagia ya Pak ya. Ini nanti Bapak Erwito Wibowo ini selaku budayawan yang nanti saya akan banyak tanya ya Pak ya, terutama tentang daerah-daerah sini Pak. Mungkin nanti ada kanca muda yang pengen main-main ke sini juga, nanti mungkin boleh nanya-nanya sama Bapak juga. Oke, selanjutnya mungkin boleh perkenalan langsung, monggo ini dengan Mbak siapa nih? Halo, selamat sore kanca muda, selamat sore Mbak Astrid. Selamat sore Mbak. Ya, salam kenal, saya Lista Rantika dari salah satu konsultan pendamping UMKM di PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu Dinas Koperasi UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak ya. Oke, mungkin boleh berkenalan juga kali ini dengan Mas siapa ini? Halo, selamat sore kanca muda. Saya Ruli Setiawan dari Kilau Permata atau Ruli Silver. Kilau Permata atau Ruli Silver. Yeah. Yang disilverin masnya atau gimana? Kenapa namanya Ruli Silver nih? Jadi sebenarnya kalau di Kota Gede itu ada sejarahnya kenapa kok namanya usahanya itu menggunakan nama anak-anaknya gitu. Oh, jadi saya oke. generasi kedua gitu. Oh ya, nanti kita ngobrol itu nih Mas Ruli nih kayaknya. Oke. Terima kasih Mas Ruli. Oke, boleh yang selanjutnya ini dengan Mas siapa kali ini? Selamat sore kanca muda, perkenalkan nama saya Luki Antoro. Kalau di Kota Gede biasa dikenal Enbas Kota Gede Kriya Logam. Jadi saya generasi ketiga. Generasi ketiga cuma di saya adalah ke digitalnya lebih banyaknya. Oke, Gitu. ini dari tadi ngomongin generasi keberapa? Ya, Nanti ini ada yang sampai generasi ke-19 enggak ya? Banyak banget soalnya. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga. Dan mungkin sekarang boleh beralih dulu ke Pak Erwito. Bapak pengen nanya nih Pak, ini tuh sekarang sebenarnya kita lagi ada di mana sih Pak? Boleh dong dijelasin ke kanca muda yang lagi dengerin nih Pak. Kita berada di pedalaman kampung, namanya sebuah pendopo budaya Kota Gede di Kampung Dolan kaki 3 strip 580 Kota Gede Yogyakarta. Oke. Yang menarik adalah saat kita masuk ke sini kan seperti Bapak tadi mengenalkannya kan pendopo. Ini di sini memang ada pendopo di sini. Terus kemudian sempat masuk tuh banyak poster-poster kayak pementasan. Nah, sebenarnya apakah ini tuh memang untuk pementasan kah Pak, ataukah ini tuh untuk latihan teater atau sebenarnya gimana sih Pak? Ini banyak hal yang dilakukan di sini untuk pengambilan gambar, syuting film pendek, kemudian untuk teater, juga untuk keroncong, wisata,
wisata kuliner dan sebagainya pernah dilakukan di sini, dan eventnya tidak hanya nasional, internasional di sini. Oh oke Pak, oke. Mungkin boleh dikasih tahu nih Pak, diceritain sedikit salah satu event yang pernah ada di sini tuh apa sih Pak? Pernah di tahun 2010 Heeh. event mengenang konferensi Asia Afrika ke-55. Oke. Itu 70 tamu dari negara Asia Afrika dibawa di sini. Wow. Jamuan makan malam, nonton tarian karonseh. Tarian karonseh. Oke, ceritain juga nih Pak, tarian karonseh itu seperti apa Pak? Tarian asmara, dua orang bujangan laki-laki dan perempuan diiringi dengan seperangkat pangkon gamelan, tidak lengkap, cuma seperangkat pangkon di sini, dan dia makan apa ya? Sajiannya minta sate sapi Sate sapi. dan ronde di sini. Oke, kenapa bawa itu ke sini. spesifik sate sapi Pak? Kenapa nggak sate ayam, sate kelinci? Kan banyak tuh Pak sate-satean. Yang paling dikenal sate sapi karang di Kota Gede itu. Sate sapi Iya, saya ngambil itu. karang. Ya, Itu ya. di apa ya, di Google atau di media web ada 40.000 orang nulis tentang sate sapi itu. Sate sapi karang itu ya Pak. Pada nulisnya apa nih Pak? Ya nggak ngerti, yang nulis itu setiap orang yang jajan di situ terus nulis, diupload. Jadi sampai 40.000 orang nulis tentang sate sapi karang di Kota Gede yang terkenal, yang fenomenal. Yang fenomenal. Oke. Berarti memang banyak banget pementasan yang ada di sini ya Pak ya. Dan kalau misalkan tadi sempat agak jalan-jalan dikit, terus ada poster-poster teater. Nah, itu apakah teater garapannya Pak Erwito atau bagaimana toh Pak itu Pak? Ya karena di sini untuk base camp saya hanya penulis naskah. Oh alah, ya. Lalu Pak? Yang yutradarai Mas Brisman, kelompok teaternya namanya Sastro Beling. Nah, itu konsepnya memang agak nakal-nakal. Iya, dari namanya kan nggak kelihatan ya Pak, beleng gitu soalnya. Oke. Berarti memang ini ibaratnya kayak pusat budaya untuk penampilan ya Pak ya. Pak Erwito ini kan berarti asli Kota Gede ya Pak ya? Asli. Dari lahir di Kota Gede. Ya. Oke, Pak mungkin mau nanya, kenapa sih Pak kok Kota Gede itu identik sama logam, silver? Nah itu kenapa Pak awalnya? Awalnya perak sendiri belakangan sesungguhnya. Ketika Kota Gede ditinggalkan kepleret, itu kan meninggalkan kemakmuran usaha. Mulai peralatan yang dari tembaga, namanya sayang, menghasilkan toponim kampung namanya sayangan. Kemudian ada kerasinan black, ada aluminium dan sebagainya, batik mori lawe. Kemudian tren usaha itu kan mengikuti zaman. Iya. Ketika zaman perak, kejayaan perak Kota Gede dimulai tahun 1920, 30 sampai kemudian sampai merosot di akhir tahun ini. Nanti ada perjalanannya. Oke. Jadi awalnya sebenarnya karena dari Kota Gede dipindahnya ke Pleret, nah peninggalan-peninggalannya itu yang malah sampai sekarang ada ya Pak ya. Oke, nah kalau untuk perkembangan kerajinan kriya logam Kota Gede ini dari masa ke masa kayak gimana sih Pak? Kan awalnya dari peninggalan, kenapa kok sekarang malah jadi kerajinan Pak? Semula hubungannya dengan Keraton Jogja. Dia bangsawan-bangsawan Keraton Jogja maupun Pakualaman itu banyak istilahnya pesan kerajinan di Kota Gede. Oke. Itu tapi kecil-kecil dan itu digarap di dalam kampung, tidak ada di tepi jalan. Oh di dalam Rumah-rumah kampung. pendopo Joglo itu banyak sebagai prapen atau bengkel kerajinan perak. Heeh. Kemudian justru yang punya jasa besar adalah ketika muncul pemerintahan Hindia Belanda. Itu perannya Agnes Mary van Gesseler. Oke. Itu dia membawa barang-barang untuk makan minum dari Belanda. Setiap kali dia mengadakan jamuan makan dengan relasinya membawa barang-barang itu. Tapi dia kemudian mendengar bahwa di Kota Gede ada pengrajin. Barang-barang yang dibawa dari Belanda itu polosan karena berupa peralatan makan minum. Dia tertarik untuk kalau dihias gimana. Kemudian dia mencari seorang desainer, seorang tukang gambar gitu. Yes. Gambar untuk menggambar awal, gambar yang dipilih agar bersuasana budaya Jawa. Dia disuruh mengambil relief dari Candi Prambanan, Borobudur, Boko, termasuk Masjid Mandringan di Jeporo. Masjid? Mandringan di Jeporo, Jawa Tengah itu diambil ragam hiasnya. Terutama ragam hias klasik itu adalah ukiran kayu dan sulur-suluran, lung-lungan itu. Itu klasiknya Kota Gede. Kemudian itu di tahun 1929 pemerintah Hindia Belanda di Kepatian
Agnes Mary van Gesseler itu mendatangkan relasinya, mitra relasinya dari Belanda, jamuan makan dengan perak polosan, kemudian ketika tertarik itu digarap oleh orang Kota Gede. Dan banyak relasi, kemudian malah justru tahun 1932 Agnes Mary van Gesseler mengadakan showroom di Kepatihan. Showroom, oke. Showroom. Nah, peminatnya ekspatriat atau wisatawan Belanda. Mereka tertarik karena jadi booming, mereka kemudian tidak cukup di showroomnya di Kepatihan, justru datang ke Kota Gede, mencari pengrajin di Kota Gede di pedalaman kampung. Dan ya buka toko perak belum ada di Kota Gede. Toko perak di Kota Gede itu yang ada baru tahun 1966. Itu SS, HH dan MD. Selebihnya tidak ada, semua di dalam kampung. Dan memunculkan namanya verkoper, orang yang membawa barang dagangan dibawa ke luar kota, ke Jakarta, kemana. Oke. Dan permintaan luar biasa, setiap orang di Kota Gede bermata pencarian perak, dan itu menggantikan tenun, lawe, mori, batik, tembaga. Wah. Boomingnya perak di situ karena jasanya Agnes Mary van Gesseler, istri gubernur pemerintah Hindia Belanda. Jakarta. Oke. Berarti pada saat showroomnya itu, Pak, berarti apakah yang ditampilkan benar-benar semua pada saat itu kerajinan logamnya itu, ataukah ada yang lain tapi kemudian ekspatriat ternyata minatnya ke logamnya itu, Pak? Kalau perak karena hubungan kolonialis Belanda, perak itu yang diminati Belanda, nanti yang lain bukan orang Belanda. Oh gitu. Berbeda. Itu kemudian produknya itu berubah, orang Kota Gede menyebut bon-bon. Itu kopi set, sigaret set, kemudian tea set, itu bahan bakunya kalau jadi nanti jadi 5 kilo. Itu bisa dikerjakan 13 orang mulai dari peleburan, penempaan, mengukir, nyetel, dan sebagainya. Itu menghidupi 13 orang pada waktu itu. Dan orang Kota Gede makmur dari itu. Seorang pekerja itu bekerja selama 1 hari bisa untuk membeli beras 30 kilo, setara berapa sekarang? Betul. Itu sehingga berdampak pada ketika sudah mapan ekonominya, waktu longgar dan tidak memikirkan uang lagi, kesenian dan olahraga di Kota Gede maju karena kemakmuran ekonomi. Oh oke. Jadi lebih ke situ. Mungkin boleh dijelaskan ke kancah muda, tadi kan ada menyebut bonbon, Pak. Nah itu tuh apa sih, Pak, bonbon itu? Bonbon itu peralatan rumah tangga yang terbuat dari perak. Dulu penggunaannya belum merupakan benda pajang di buffet, tapi digunakan kesannya mewah, terhormat, dan mulia karena menggunakan misalnya tentang tempat foto, tempat serbet, tempat tempat buah anggur itu semua dari perak. Karena Agnes Mary van Gesseler itu. Iya. Oh, berarti pada saat itu memang itu kayak dipasarkan ya, pangsa pasarnya itu memang untuk menengah ke atas, makanya bisa dijual dengan harga yang lebih mahal gitu ya, Pak ya. Pangsa pasarnya orang Belanda. Oke. Dan kemudian ada cerita yang membawa cerita adalah kuratornya orang Belanda yang sekarang mengelola Museum Tropen di Belanda. Namanya siapa tuh? Agak lupa saya namanya. Michel Pinke. Itu kenapa yang laku sigaret set, tea set, kopi set? Karena di Belanda dipergunakan untuk mas kawin seorang lelaki Belanda mengawini noni-noni itu. Mas kawinnya pakai itu, Pak. Kalau sekarang ada harganya antara 200 sampai 300 juta. Kopi set itu. Wah. Karena sekarang 1 kilonya sudah 16 juta kira-kira. 14 sampai 16 juta. Iya. Kemudian ketika generasi ketiga orang Belanda sudah tidak ada ikatan emosional kolonialisme, mereka tidak ngeh itu barang apa, cuma di buffet itu. Enggak paham nilainya gitu ya, Pak ya. Diserahkan kepada Museum Tropen. Museum Tropen Belanda. Itu produk-produk orang Kota Gede, nilai budaya di situ. Wow. Desain-desain perkembangan desain perak berada di Museum Tropen. Oke. Di belakang barang itu kan ada namanya Totol. Totol itu tera. Tera itu orang Kota Gede menggunakan nama orang tapi inisialnya. Misalnya SS Sastro Sarjono, HH Harto Hartono, kemudian PH
nama-nama inisial termasuk mbah saya itu daerah Perak loh. Oke. Nama mbah saya PWR. pengusaha Apa itu? Perak. Sinten itu Pak? Pawiro Siswoyo. Pawiro Itu Siswoyo. ada di Museum Trupen produknya. Oke, kasih tahu Kanca Muda Pak. Museum Tropen itu tepatnya ada di mana sih Pak? Wah, nggak ngerti itu. Oh iya, Nanti nanti dicari kita di googling Google. bareng Kanca Muda. Habis ini Oh, kita itu googling terkenal. bareng. Iya, habis ini kita googling bareng. Pantesan tadi baru mau nanya juga kenapa tadi kan Bapak bilang di awal-awal iya belum ada toko perak, tapi yang ada kan tadi SS. Terus kemudian tadi inisialisnya itu ternyata inisial pengrajin ya, Iya, Pak? Bukan. Inisial pengusaha kerajinan. Oh, oke. Sebagaimana kalau batik di Jogja nama orang utuh. Heeh. Sastro Winarno. Nggih. Terus apa ya? Cokro Suharto itu kan batik-batik. Iya. Kemudian kolaborasi dengan Perak itu kalau batik nama orang, kemudian ada lagi kalau Bak Piapato nama nomor rumah. Iya, betul. 15, 25, 35, 45 ini mah iklan ya. Nanti kita kasih tagihannya aja, Pak. Itu Iya, kan iya. menggunakan inisial untuk branding. Betul. sesungguhnya. Nah, tadi Bapak sempat menyebutkan kalau sebenarnya kan ada nilai budaya di kerajinan yang sekarang ada di Museum Tropen ya Pak ya. Mungkin bisa dikasih tahu dong Pak kalau nilai-nilai budaya yang terkandung dalam kerajinan kriya logam Kota Gede itu apa saja sih Pak? Nilainya pada budaya ukirnya itu. Mm-mm. Karena perak itu punya nilai ketika hasil kerajinan dijual jadi benda pajang. Iya. Ditaruh di buffet jadi benda pajang. Nilainya di situ, nilai budaya dan nilai desainnya periode di masa lalu itu. Kemudian muncul lagi di Kota Gede akan muncul produk namanya perak gilapan. Ada lagi nanti. Apa itu tuh Pak perak gilapan Pak? Gilapan itu ceritanya gini, ketika salah satu perusahaan perak di Kota Gede Mm-mm. itu punya gagasan kreatif membuat replika orang nabuh gamelan lengkap. Oke. Bobotnya kan hampir 7 kilo, Pak. Siapa yang mau membeli ketika ditawarkan nggak ada yang mau membeli. Kemudian ada orang yang menyarankan jangan membuat yang perak besar, nggak laku, nggak daya belinya nggak ada. Kamu membuat replika-replika kecil yang bisa dijual, yang daya belinya terjangkau. Buatlah orang menarik becak itu tanpa tata ukir. Itu namanya gilapan. Kemudian orang menggaru atau membajak sawah, menggaru sawah, orang gerobak, andong itu dibuat dari perak. Itu tanpa tata ukir namanya gilapan. Satu orang yang merintis kemudian booming semua orang Kota Gede membuat itu. Itu di tahun-tahun 60-an. Oh iya. Pantes ya sering ada dijual kayak untuk aksesoris kayak gitu kan Pak yang kayak replika-replika kecil kayak gitu. Nah, itu kemudian muncul ketika filigree. Orang Kota Gede menyebut terap-terapan dari benang perak itu ada lagi periodenya. Itu periode tahun 60-an. Yang lebih jauh yang gilapan itu. Sekarang malah perahu layar dari terap-terapan atau filigree. Iya. Ikan arwana dari filigree atau terap-terapan itu belakangan. Ada periode klasik, periode gilapan, periode terap-terapan. Kemudian sekarang periode yang berdasar keinginan, misalnya sumpit itu di pojoknya ada hiasannya sekarang. Itu di bahasan saya lihat. Iya. Itu udah menggabungkan apa ya Iya. aksesoris dan juga nilai fungsinya juga udah ada juga ya Pak ya kalau misalkan kayak gitu. Melakukan ada yang mengkolaborasikan telur kasuari yang dilukis dengan kecil-kecil pakai kaca membesar. Lukisan di Karangasem Bali itu. Iya. Itu dikombinasi dengan perak. Di bagian apanya tuh Pak yang dikombinasikannya? Dudukannya Oh dudukannya. itu sudah lukisannya rumit karena kecil banget. Telur kasuari. Kemudian dikombinasi dengan perak. Ada ya. Iya, gading kecil-kecil. Kombinasi. Kota Gede melakukan kombinasi seperti itu pernah mengalami kejayaan juga. Wow, dan kalau misalkan sekarang kita main ke Kota Gede, setiap kita jalan aja itu kan udah di sini toko logam, toko perak, itu kan sudah jadi sentranya ya Pak ya sekarang. Nah, dan ternyata yang tadi Bapak bilang kan awalnya memang ini sebenarnya bukan diniatkan untuk menjadi sentra, tapi ternyata kan tadi perkembangan zaman jadinya Kota Gede menjadi sentra logam perak. Nah, kalau untuk sampai sekarang sendiri sebenarnya tantangan untuk pengrajin ataupun pelaku usaha di bidang ini apa sih Pak? Tantangannya sejak pemerintahan Orde Baru, logam perak itu sudah dikenakan, belum digarap, dibeli itu sudah dikenakan bahan bakunya loh, PPN 10%.
yang itu Oh. nggak bisa dihapus. Ya, oke. Itu sudah membebani, belum digarap membeli sudah kena PPN 10%. Itu kebijakan pemerintah pusat sampai sekarang diusulkan, diaspirasikan orang Kota Gede belum dicabut juga. Itu yang jadi tantangan sekarang. Sampai sekarang itu ya Pak ya. Kemudian yang jadi tantangan kedua, pasar bergeser. Sekarang pasar kita yang produk besar itu bukan lagi Belanda, Tapi, masyarakat biasa. oh oke. Itu akhirnya larinya kan pada fashion, aksesoris, Minat dan daya kecil-kecilan. belinya berbeda ya Pak Bros, ya. pinset yang kecil-kecil yang harganya hanya 600.000. Heeh. Enggak sampai lebih ya. Ya 3 jutaan lah. Heeh. Tapi murah karena apa ya? Berbeda ini juga ya Pak, Berbeda. karena memang ada beda Dulu kan perbedaan. untuk benda pajang betul di buffet. Kemudian sekarang kan bergeser ke fashion karena pasarnya bergeser, pasar Eropa. Iya. Dan kemudian pengrajin Kota Gede juga ambiar, yang pengrajin 13 orang tadi yang membuat kopi set, tea set itu nggak ada sekarang. Oh udah nggak ada ya Tapi Pak kalau ya. pesan bisa, nanti mencari tukang ngondel itu di pojok desa. Harus menjelajah dulu Iya, ya Pak ya. itu ada tersisa-sisa tukang ngondel itu orang yang membentuk teko gitu kan harus diondel. Itu sudah langka sekali pekerjaan seperti itu. Oh iya. Tukang tatah juga langka. Kalaupun ada toko-toko perak besar itu bisa mencari di pinggiran Kota Gede masih ada. Tapi biasanya dibuatnya by pesanan ya Pak berarti By kalau pesanan, sekarang ya Pak ya. Oke, berarti tantangannya dua tadi ya, lebih ke apa namanya, PPN dan bergesernya pasar. pasar. Sementara orang Kota Gede harus memperbarui desain agar mengikuti zaman sekarang yang diminati apa itu kan bergeser. Ada sekarang yang membuat perhiasan itu di tahun 2019. Tidak saya sebutkan perusahaannya ya. Iya. Membuat desain isinya itu sayap kupu-kupu. Sayap kupu-kupu Pak. Liontin di dalamnya itu sayap kupu-kupu. Sayap kupu-kupunya di laminating pakai Sayap mica. kupu-kupu asli Pak. Asli didatangkan dari Bandung, besarnya segini. Setelapak tangan segini Pak. Ngirimnya saya pakai sampul karena tersentuh oleh pengrajin ambiar itu. Iya, karena kan Makanya ada di tipis gitu. Mika. Dia membuat tema serial sayap kupu-kupu, dari mulai Liontin apa saja itu pakai sayap Iya. di dalamnya. Wow. Itu nilai jual tingginya ternyata di situ ya Pak berarti ya Pak ya? Ya nilai gagasan kreatifnya. Itu dapat penghargaan SBY kemarin. Iya, ini ya Pak ya, itu memang layak juga ya Pak, maksudnya untuk idenya tuh Ya. bagus sekali Sekarang soalnya. memang harus pasar ide yang dilangsungkan. Saya pernah ini ngomong aja, pernah bersama teman-teman orang Kota Gede bertemu dengan Gubernur DIY Sultan Habib ke-10. Oke. Saya ngomong, kalau KKN di Kota Gede jangan KKN yang pada umumnya dia sudah membawa program pasar bawaan dari kampus tentang membuat kerajinan dari sedotan, dari datangkan isi yang kriya logam. Oh. Bagus dia desainnya, saya pernah lihat pamerannya. Oke, tadi mungkin setelah ini Pak jadi siapa tahu bisa mendatangkan anak-anak isi juga ya Pak ya setelah ini. Tapi berarti memang tantangan-tantangan yang ada tadi lebih ke harganya juga dan pergeseran pasar ya Pak ya. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi nih. Dan kita mungkin boleh berpindah sedikit ke Mbak dari Plut.de ya Mbak Lista ya Mbak. Tadi kan kita lagi ada di Kota Gede. Kita sentranya kerajinan logam dan perak. Mungkin boleh dijelasin dong Mbak, ada nggak sih fasilitas apa aja sih yang disediakan sama Plut KUMKM DIY Dinas Koperasi UKM DIY, terutama mungkin untuk pelaku usaha di bidang ini Mbak. Oke, terima kasih Mbak Astrid. Jadi program-program, kegiatan-kegiatan yang ada di Plut, Pusat Layanan Usaha Terpadu, khususnya di Dinas Koperasi UKM DIY itu ada banyak sebenarnya yang bisa diakses oleh para pelaku usaha, baik itu kriya logam atau yang lainnya juga. Jadi satu DIY itu adalah wilayah coveringnya kita seperti itu. Nah, salah satunya atau yang mungkin bisa sangat memungkinkan untuk diakses teman-teman pelaku UKM itu ada kelas bisnis Selasa pagi. Jadi kalau tadi tantangannya mungkin bagaimana pajak,
kemudian bagaimana inovasi seperti itu ya. Nah di kelas bisnis Selasa Pagi itu kita tawarkan kelas-kelas memang untuk para pengusaha bisnismen yang mana temanya itu random Mbak. Jadi kita di kelas bisnis Selasa Pagi itu kadang-kadang kita masukkan untuk gimana sih ngitung HPP. Oh ya. Harga pokok penjualan ya. Kemudian gimana sih caranya mau launch ke digital marketing karena mungkin selama ini belum pernah nih Ya. pelaku usaha yang biasanya cuman jualannya lewat offline, lewat Yes. toko, lewat kalau di sini mungkin ada beberapa teman-teman pelaku usaha itu di rumahnya tuh ada toko sendiri-sendiri, ada workshop seperti itu ya. Nah, itu kita bisa belajar bareng-bareng untuk marketingnya di sana. Jadi beberapa kali kita juga mengadakan kelas-kelas bisnis yang itu lebih ke manajerial Mbak. Jadi kalau skill mungkin kayak Kria seperti itu sudah terasah ya untuk pelaku UKM-nya sendiri itu sudah sangat mumpuni. Tetapi bagaimana di aspek manajerial, nah itu bisa sangat memungkinkan untuk mengakses pusat layanan usaha terpadu atau dengan program-programnya. Salah satunya kelas bisnis Selasa Pagi. Kemudian kita juga ada inkubasi bisnis. Jadi itu nggak cuman kelas jam 2 jam aja, tapi kita ada pelatihan itu berkesinambungan. Jadi selama 3 bulan atau 4 bulan. Nah itu kita rancang juga untuk kelas-kelas UMKM yang dia itu para pelaku usaha yang mungkin klasternya itu masih pemula-pemula. Oh oke. Kemudian nanti ada kelas inkubasi bisnis yang kelasnya udah harus naik kelas nih. Nah, itu nanti akan berbeda dari sisi kurikulumnya. Seperti Oke. itu, Mbak. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau bagi yang pemula nih, yang dikenalin apa dulu nih, mindset kewirausahaannya dulu. Yes. Kemudian mungkin terkait keuangan, bagaimana mencatat keuangan tapi dengan sederhana seperti itu. Kemudian menuliskan ide-ide inovasi dan juga mungkin persiapan-persiapan nanti ketika ketemu sama calon klien itu harus bisa public speaking. Wah, itu salah satunya yang menarik seperti itu betul, ya. Betul. Karena kalau ini menurut kami itu para pelaku UKM yang mungkin sudah senior ya, para pengusaha-pengusaha yang sudah senior itu terkadang mental blocknya atau terhalang terkait ini Mbak, skill bagaimana menyampaikan pesan atau mungkin bahkan tadi banyak banget ya histori, sejarah, kemudian value, nilai-nilai apa saja sih yang ada di dalam produk Kria logam yang dia miliki. Nah itu harus tersampaikan, Oke. baik dengan metode langsung ya, maksudnya face to face langsung gitu dijelaskan ke calon customer atau mungkin nanti juga lewat digitalisasi. Nah itu nanti mungkin akan banyak pengalaman digitalisasi dan menyampaikan pesan itu nanti sama mas-mas di samping saya ini nih. Oke. Karena beliau-beliau berdua inilah yang sekarang generasi kedua, generasi ketiga yang juga tidak hanya meneruskan atau mewarisi ya dari orang tuanya dulu, tetapi mereka juga pejuang gitu karena eranya di zaman 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu dengan sekarang hari ini tantangannya tentu saja berbeda seperti itu. Oke, tadi mungkin Mbak Lista kan sedikit bahas tentang tadi ada digitalisasi, ada digital marketing untuk mendigitalkan produk-produk Kria logam nih ya Mbak ya. Mungkin boleh dijelasin sedikit dong Mbak atau diceritain dikit deh tipsnya kayak gimana sih Mbak kalau misalkan untuk digital marketing di industri ini gitu Mbak. Oke, paling tidak karena kalau ngomongin industri atau pelaku usaha yang di kota gede itu kan secara demografis itu para pengrajinnya itu ada di dalam gang. Seperti kita sekarang ini kan Iya, masuk di gang gitu ya. betul. Dan itu enggak semuanya punya toko atau punya tempat yang strategik di pinggir jalan seperti itu, sehingga tidak banyak traffic atau orang-orang yang lewat terutama juga para wisatawan Yes. seperti itu. Tapi
jangan berkecil hati karena di era digital ini tempat itu bukan sebuah sebuah itu menjadi Hal satu yang major gitu. Iya betul, sehingga ketika kita mau sebagai pelaku usaha mau go digital, bisa jadi kita aktivasi dulu di Google Maps-nya. Heeh. Kita aktivasi dulu di mungkin brandingnya, mulai kita bikinin akun sosial media di Instagram sesuai dengan target marketnya ya. Tentu saja dia mau target anak muda, remaja, anak sekolah atau apa nih kayak gitu. Nah kira-kira masuk di apa nih, Instagram atau Facebook atau paling enggak di WhatsApp bisnisnya itu diaktifasi juga, sehingga ketika ada calon pembeli yang tertarik dengan produknya, wah ini lucu, pengen dong buat nikahan besok misalnya ya, Souvenir cincin gitu. atau souvenir gitu ya, itu nggak susah cari atau berkoneksi dengan terkoneksi dengan si pelaku usahanya atau pengrajinnya. Jadi langsung di satu kali klik gitu masuk ke WhatsApp. Nah tentu saja salah satunya platform yang pengen saya kampanyekan di sini adalah tentunya Si Bakul Jogja. Si Bakul Yang Jogja. punyanya orang Jogja, punyanya Pemda DIY, yang mana itu juga salah satu platform yang mengajak untuk teman-teman pelaku UKM ini, yuk go digital. Lewatnya apa? Katalognya ada di Si Bakul. Datanya masuk di Si Bakul Jogja. Kemudian nanti kalau mau belanja, mau beli, kemudian mau dikirim ke Jakarta, dapat free ongkir. Seperti itu Mbak kurang lebihnya. Oke. Dan tadi kalau misalkan ngomongin tempat yang tadi masuk-masuk gang nggak usah berkecil hati, bener karena kan anak sekarang lagi ngetrennya hidden gem ya Mbak ya. Ya betul juga, Betul hidden kan? gem, Jadi malah justru dicari ya. Jadi justru dikontenin Mbak kayak gitu, kayak ketemu tempat perak yang hidden gem. Nah itu orang-orang malah pada dateng tuh biasanya. Betul. Kalau itu udah terintegrasi dengan aktivasi di digital, di Iya. dunia digital, maka itu tidak akan menjadi sebuah penghalang begitu Yes, ya bagi betul. teman-teman anak-anak muda yang meneruskan, mewariskan Iya. ya, dan menjadi ujung tombak kriya logam di Kota Gede khususnya. Seperti Oke. Jadi sebenarnya kalau misalkan bisa ditarik garis lurusnya adalah kalau untuk mendigitalisasikan industri ini sebenarnya dari segala aspeknya itu bisa dalam tanda kutip bisa dikontenin ya Mbak ya. Betul Kayak sekali. misalkan tempatnya, mungkin tempatnya kalau sekarang banyak orang justru mencari tempat-tempat yang kayak masih khas Jogja, tempat-tempat Betul yang masih khas sekali. Jawa kayak gitu. Iya, dan juga jangan lupa karena tadi banyak sekali ilmu share informasi dari Pak Erwito yang mana terkait kriya logam ini ternyata masa kejayaannya step-stepnya itu panjang. Panjang, Nah, itu betul. bisa sangat memungkinkan untuk dikontenin juga. Oh iya benar, Iya, benar. jadi kita benar. sampai ini sama teman-teman anak-anak muda yang mungkin nggak kenal sama Kota Gede, nggak Yes. tahu sejarahnya gimana kriya logam itu di zamannya pernah berjaya. Oh ternyata ada yang produknya orang Kota Gede sendiri asli itu dipajang loh di Belanda gitu. Iya, Nah, itu iya, kan iya, iya, sesuatu iya. hal yang bisa sangat Jadi memungkinkan nilai jualnya ide-ide juga, Mbak. Jadi nilai jual untuk juga. bisa dimasukkan ke Instagram atau Yes. dikontenin, dituliskan seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya buat Mbak Lista. Sekarang saya pengen ngobrol langsung sama pelakunya langsung nih. Kita mungkin boleh beralih dulu ke Mas Ruli ya. Mas, tadi boleh di-mention ulang dong. Tadi nama usahanya apa Mas? Ya, oke. Jadi nama usahanya itu sebenarnya Ruli Silver itu yang utama. Itu karena memang ada kebiasaan bagi orang Kota Gede asli itu untuk menamai usaha peraknya itu menggunakan nama anaknya seperti itu. Jadi Ruli Silver sendiri itu diberi nama oleh ayah saya ya, dan ayah saya itu dulu istilahnya yang perintis, dan memang benar dulu itu biasanya itu ayah yang membuat, itu ibu yang menjual. Oh, oke. Jadi seperti yang tadi diutarakan oleh Pak Erwito itu ada carryman ya, ada orang yang membawa perhiasan-perhiasan atau barang-barang perak itu menggunakan jas atau kayak jaket besar gitu. Itu ada di dalam-dalamnya itu Mbak, dan itu ditawar-tawarkan itu. Jadi ini dalamnya tuh isinya banyak gitu Mas. Kayak yang ini ya tiba-tiba buka jaketnya kayak nih mau yang mana gitu kan. Oke. Nah dulu tuh memang ada orang seperti itu, dan itu sebenarnya kan kalau bisa dibilang itu middleman ya antara pengrajin dan
itunya pengusaha gitu. Nah seperti itu. Terus ditawar-tawarkan toko-toko. Terus apa namanya? Tadi juga sempat mungkin dibahas kalau ada masa kejayaan tapi juga ada masa terpuruknya nih. Nah, di generasinya orang tua saya itu masa terpuruknya itu di tahun 98. Oh, Itu waktu ada krisis dunia dan bom Bali. Iya, Nah, karena memang pangsa utamanya usaha perak keluarga saya dulu itu kan di Bali dan di Jakarta. Nah, waktu pemerintah luar negeri pada ngeluarin travel warning nih, itu jadi benar-benar pasar itu sepi. Sangat turun banget ya Mas Iya, waktu sangat itu. turun sekali. Terus itu kan juga ada krisis dunia. Jadi harga perak yang dulu saya tahu itu harganya Rp300 1 gramnya itu. 1 gramnya. Iya. Heeh. Itu terus naik, ada jadi 3.000, jadi 1.500, jadi 3.000 dan lain naik terus sampai saya tahu itu harganya waktu itu tuh sampai 15.000. Wah, 1 gram itu. dari awalnya Rp300 Rp300 kan Mas? Iya, betul. Jadi kalau misalkan kita tadi bicara masalah coffee set, masalah tea set, houseware yang dari perak yang sangat besar-besar itu, yang beratnya itu bisa sampai 3 kilo, sampai 5 kilo kan, bisa dihitung tuh. Tinggal dikali tuh ya Mas harganya ya. berapa gitu kan. Heeh. Nah, jadi dari yang tadi itu mengerjakan barang yang besar-besar itu terus beralih nih Mbak, jadi ke jewelries. Ke wearable jewelries ya. Oke. Jadi ke cincin, jadi ke anting, ke bros gitu yang awalnya beratnya itu berkilo-kilo itu satu kerajinan itu jadi cuman 5 gram, 10 gram. Terus pasarnya juga kita beralih nih dari toko-toko yang besar gitu jadi ke bisnis ke customer langsung seperti itu. Terus diserahin lah istilahnya ke saya juga. Oh iya. Itu ada lagi sih tantangannya. Kenapa tuh Mas soalnya? Nah, COVID kemarin, COVID kemarin itu kan bener-bener nih semuanya ini PPKM, bahkan di bengkel itu didatengin tuh sama polisi. Oh iya. Kalau dijarang-jarang gitu, akhirnya ya banyak lah kita buat strateginya kayak masuknya itu tukang-tukangnya itu atau pengrajin-pengrajinnya itu enggak full gitu, gantian di shift dan lain sebagainya lah seperti itu. Tapi juga akhirnya karena satu dan lain hal juga terpaksa akhirnya kita ya mau nggak mau ya karena beban dan lain-lain ya kita akhirnya kita pesenkan atau kita itu pengrajin itu di rumahnya Mbak gitu. Oh dibuat langsung di rumahnya masing-masing? Jadi istilahnya nggak masuk ke tempat kita tapi kita langsung ke rumahnya dia untuk memberi orderan seperti itu. Nah tapi dari situ tuh ternyata kok ininya tuh berkembang Mbak, kayak pesenannya juga mungkin karena dulu itu kan pengrajin itu kan kalau mengerjakan orderan itu kan cuman dari satu orang aja nih ya, misalkan dari tempat saya gitu. Nah sekarang karena beliau ini mengrajin di rumah, jadi bisa menerima dari toko lain. Oh kalau di baju ibaratnya betul. Kayak konveksinya gitu ya Mas, Ya, kita pesen ke konveksinya gitu betul, kan. Oh ya. iya. Nah dari situlah juga mereka tuh ternyata juga berkembang sendiri. Dan dengan hal itu juga saya ngelihat nih yang bisa saya ambil dari situ gitu kan. Ternyata juga mereka itu butuh alat-alat, butuh bahan baku, butuh permata. Dan di situ juga terima kasih juga karena kemudahan teknologi sekarang nih. Iya. Itu kan sekarang kan kita nyari itu kan mudah ya. Nah, kita nyari mudah gitu. Kayak kita nyari alat, kayak kita nyari batu gitu, kayak kita nyari apa gitu. Dan desain juga ya ada plus minusnya sih. Nanti saya bicara minusnya masalah itu. Iya. Ini plusnya dulu gitu ya Mas plusnya ya. dulu. Oke. Jadi kayak dulu aja zaman awal-awal saya belajar perhiasan ya. Itu kalau misalkan saya mau belajar, kan saya pengrajin juga nih Mbak. Saya belajar desain, saya belajar apa tuh harus import itu DVD
DVD kerajinan lah gampangnya gitu. Oke. Karena zaman dulu bener kayak yang Pak Erwito tadi utarakan ya. Dokumentasi terus itu bener-bener nggak ada. Jadi, dokumentasi ini ya Mas, barang-barang kerajinan yang sebenarnya nilai budaya tinggi banget zaman dulu betul. itu ya. Itu nggak ada. Terus cara pembuatan juga itu kalau dulu itu di semasa orang tua saya ya. Itu kalau saya main ke prapen itu dimarahin. Kenapa Mas Karena soalnya? nanti takutnya itu ilmunya itu di copy gitu. Di-copy. Takut diambil Betul. gitu ya Mas ya. Kan saya kan juga rasa ingin tahunya kan tinggi kan. Jadi kadang kayak ininya alasannya main gitu. Padahal di situ di prapen itu ngelihat pengrajin tuh sambil ngelihat gitu. Itu kayak apa lihat gitu ya Mas ya. Nah gitu. Itu juga ada sih, makanya dulu tuh prapen itu biasanya di belakang di rumah itu. Jadi kalau nemuin itu kadang masih ada beberapa pengrajin itu yang nemuin itu dia itu berhenti bekerjanya Mbak. Jadi ditemuin di ruang tamu gitu. Oh oke. Itu seperti itu. Caranya gitu ya Mas ya. Kalau dulu seperti itu strateginya mereka ya. Tapi karena sekarang ada kemudahan teknologi ya kita di YouTube aja tinggal buka cara buat perhiasan, terus cara pasang batu dan lain sebagainya udah banyak sekali kan. Betul. Nah, salah satu kemudahannya itu gitu. Nah, dari situ juga ada nih minusnya. Jadi saya tuh pernah buat satu desain, itu baru saat saya keluarkan ya, ada yang pesen ya, saya keluarkan gitu. Ternyata tuh selang seminggu atau 2 minggu itu toko-toko lain tuh sudah punya. Oh, cepet ya imitasinya. Nah, itu seperti itu kekurangannya karena kemudahan teknologi juga gitu kan. Ketika saya ngupload di di internet, ada model dan lain sebagainya seperti ini gitu. Nah, mungkin juga kesadaran si pemesan juga mungkin ya, itu kan inginnya itu dia itu punya barang itu tapi harganya lebih miring nih gitu. Jadi diputarkan ke pengrajin lain gitu. Mana yang bisa kasih harga lebih ini ya Pak lebih ya. murah. Nah, seperti itu. Mungkin salah satu, tapi itu cuman aja sih ya, cuman beberapa kali juga ya. Kekurangannya sih nggak begitu ini juga. Justru dengan itu juga kita kan harus makin terpacu mengeluarkan desain-desain baru kan seperti itu. Nah, terus tadi sih masalah plut ya, masalah ini itu benar banget ini para kanca muda ini. Jadi kalau kalian ini seorang desainer juga, seorang pekerja seni, seorang ini itu jangan lupa untuk menggaji diri kalian sendiri. Itu kadang-kadang yang bener lupa banget, ya. itu yang kadang-kadang terlupakan. Yang kita hitung itu ini masalah literasi keuangan ya Mbak ya. Kadang yang kita hitung itu cuman bahan baku, terus itu tadi, terus promosi dan lain sebagainya. Kadang tuh kita tuh lupa kalau kita itu nggak menghitung biaya gaji diri kita sendiri. Kadang dihitung malah gaji karyawan, tapi gaji sendirinya lupa. Itu dia. Nah, padahal di situ kan juga kita meluangkan waktu, kita meluangkan desain, dan kita harus terus mengupgrade ilmu kita ya. Itu kan juga butuh biaya gitu. Nah, harusnya di situ kalian itu harus memasukkan biaya-biaya itu juga untuk kalian sendiri gitu. Nah, dari situ kadang nih kita usaha udah berapa tahun dihitung-hitung, tapi kok ternyata ketika usaha itu kita alihkan ke, misalkan nanti ya kita alihkan ke anak kita misalkan seperti itu. Itu kok dulu kok kita bisa seperti ini, tapi ketika kita alihkan ke anak kita kok untungnya kok nggak ada nih. Kayak kelihatannya kecil gitu. Nah, di situ kadang teman-teman itu lupa kalau kita itu memasukkan gaji untuk diri kita sendiri. Nah, seperti itulah kira-kira. Oke. Jadi pentingnya kita itu nggak harus cuman terus produksi, cuman berkarya juga, tapi juga itu juga harus ada apresiasi juga betul. untuk diri sendiri. Apresiasi ya. untuk diri sendiri. Apalagi apresiasi ide tuh sebenarnya mahal loh harusnya betul. gitu. Tapi kadang-kadang dilupakan kan itu ya. Padahal kan karena kerajinan ini kan selain nilai jual juga sebenarnya ada nilai kreativitas dan ada nilai seninya juga ya Mas ya. Betul Oke. sekali.
Cuman kalau tadi Mas Ruli kan cerita ya ada naik turunnya kan banyak dan panjang ya prosesnya. Tapi kan ternyata usaha itu bertahan sampai sekarang. Berarti kan Mas Ruli melihat ada potensi pasar di situ. Ada, Nah, boleh diceritain dong Mas sama Kanca Muda potensinya seperti apa sih untuk industri ini? Jadi kayak tadi misalkan kan dari orang tua itu kan dia ke bisnis nih Mbak. Dari apa namanya kami yang istilahnya kalau bisa dibilang sih middleman ya. Itu dari pengrajin ke middleman lalu ke toko-toko yang ada di Jakarta dan di Bali pada waktu itu ya untuk utamanya gitu. Tadi kan memang Mas Ruli kan ngendiko ya Mas ya, banyak banget perjalanan up-nya ada, down-nya ada banget dan itu gak main-main juga dari 98 kemudian ada tadi sempat di zaman Covid tapi bertahan sampai sekarang. Berarti kan Mas Ruli melihat ya, oh ini ada potensi pasar di sini. Nah, mungkin Mas Ruli boleh dijelasin dong Mas atau diceritain deh potensinya tuh kayak gimana sih Mas? Oke. Jadi apa ya? Kalau bagi saya sih kalau bisnis itu ya terus berkembang juga. Jadi dari dulu itu kan apa namanya dari orang tua saya itu kan kita istilahnya setor ke toko-toko gitu kan, bisnis ke bisnis. Nah terus lalu memutuskan untuk bisnis ke customer atau langsung ke konsumen langsung. Nah saya juga seperti itu gitu Mbak. Jadi awalnya juga kami Ruli Silver itu apa namanya kayak bisnis ke customer karena juga dari orang tua itu waktu itu juga bisnis ke customer dulu. Nah tapi justru di situ seiring dengan mudahnya mendapatkan informasi terus apa namanya pengrajinnya itu juga makin lama makin pinter dan kebutuhannya itu makin banyak. Di situ saya ngelihat ada satu pasar lagi nih. Jadi justru pasar kita itu menyediakan alat-alat atau barang-barang atau bahan baku dan lain sebagainya itu ke para pengrajin gitu. Nah, akhirnya adalah tumbuh namanya Kilau Permata itu tadi. Jadi selain saya juga menjual langsung ke customer, tetap wearable jewelry-nya itu tetap walau dengan suka duka juga karena behavior customer yang awalnya itu di Kaskus, di forum-forum itu. Oh, kelihatan ya itu usianya. Pada kanca muda Kelihatan yang ya. Kaskuser tahu nih mesti. Kelihatan ya, sebutannya GAN gitu ya kalau nyebut. Umurnya. Kalau nyebut GAN gitu. Nah itu terus habis itu mulai beralih ke BBM, ke BlackBerry Messenger, terus ada juga di Facebook dan lain sebagainya sampai sekarang itu kan di marketplace nih. Nah di marketplace juga behaviornya itu terus berubah. Jadi konsumen itu terus terus berubah lah cara idenya dia gitu. Nah itu memang pinter-pinternya kita aja sih. Kita sebagai owner, kita sebagai desainer, kita sebagai si pemilik usaha itu pinter-pinter menangkap peluang itu tadi gitu. Seperti tadi yang diceritakan Mbak Lista ya. Kan di Plut itu kan juga ada nih pelatihan mengenai itu tadi nih. Iya. Kayak membuat sosmed dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita memotret atau memfoto hasil kerja kita atau hasil desain kita dengan sudut yang berbeda sedikit aja itu hasilnya sudah kayak bumi dan langit itu Mbak. Jadi kayak kita nih punya usaha misalkan cincin perak gitu. Nah kita foto yang bagian apanya nih, kan kebanyakan kalau jewelry kan yang kecil-kecil ya. Iya. Nah kita menggunakan misalkan lensa makro dengan kita menggunakan lensa yang biasa gitu. Nah dengan kita menggunakan lensa makro, itu kan kita bisa detailnya dari handmade-nya itu kan sangat terasa gitu. Kelihatan. Ya terlihat sekali gitu. Nah di situ juga kita bisa menambahkan nih tadi kayak yang Pak Erwito ceritakan ada narasinya gitu kan. Ini dulu diukir motifnya itu menggunakan motif lunglungan gitu. Itu ada sejarahnya dulu zaman art renaissance dan lain sebagainya lah seperti itulah. Nah, itu jadi memberikan satu nilai lebih lah di situ. Nah, itu yang di di business to customer saya ya di Ruli Silver ke customer gitu. Oke. Kalau yang di kalau yang di ini tadi Kilau Permata itu yaitu kita semakin menyediakan alat-alat yang
istilahnya kalau orang kota gede itu Mbak, dulu itu orang kota gede itu terkenal pinter ngiguhke. Jadi ngiguhke itu mencari alternatif gitu. Iko-iko kalau bahasa Prancis ya Mas ya, iko-iko gitu. Nah, jadi jangka untuk perhiasan itu kalau sama orang kota gede itu dibuat pakai gunting. Oh. Ya pakai gunting itu digeraji, terus dikikir, dibuat itu jadi jangka nih. Iya. Tapi betul. ada juga itu kan generasi pengrajin yang kolonial ya. Generasi kami kan generasi yang milenial itu tuh ya mungkin termasuk males lah untuk membuat seperti itu ya, karena sudah ada tokonya yang menjual jangkanya jangkanya langsung. yang proper gitu. Seperti itu. Oke. Nah, di situ saya ngelihat peluang itu dan saya tangkap, ya alhamdulillah sampai sekarang jalan. Bisa Ya, sustain ya Mas bisa sustain, ya. bisa Oke, survive. tapi pokoknya semoga bisa sustain sampai kapanpun, sampai ke generasi 15 lah Mas kalau bisa ya Ya. Mas ya. Oke, itu dari Mas Ruli. Mungkin sekarang boleh bergeser, kalau tadi Mas Ruli adalah generasi kedua kan berarti ya Mas Ruli. Nah, Ya, kalau yang betul. ini udah generasi ketiga nih dari Mas Luki. Mungkin tadi boleh di mention ulang Mas, nama usahanya apa Mas Luki tadi? Nama usahanya Enbas Kota Gede Kriya Logam. Jadi memang Pak Erwito tadi bercerita nama usaha di Kota Gede itu dari nama pemilik. Saya menentukan nama juga dari nama ayah saya gitu, bapak saya. Jadi Enbas Kota Gede ceritanya panjang sebelum saya akhirnya memutuskan ke sini. 2019 itu masih seneng dolanan event. Jadi kalau kanca muda masih tahu FKI Ngayuk Jazz masih di situ. Oh, oke. Kemudian pandemi datang, Yes. saya mendengarkan cerita bapak saya dan pengrajin-pengrajin senior. Jadi tempatnya mungkin nggak nyampe 1 kilometer dari sini. Yes. Bahasanya gini, pesanannya itu sepi nyenyet gitu kan. Nah, sebagai orang anak muda yang ngecap dirinya kreatif, tentu tertantang dong ke situ. Iya dong, Iya kayak kan? cari kreatif, Ya. iki loh, ngene bapakmu dewe loh. Betul, makanya kemudian saya alihkan ke digital dan customer saya yang tak pegang itu 100% dari digital. Oh Ya. iya. Jadi dimulai dari 2020 tak kasih nama, legalitas dan semuanya pokoknya. Dan itu pertama kali masih ingat ikut pelatihan ya di Dinas Koperasi UKM, pendampingnya Mbak Lista Mbak dan Lista teman-teman juga Plut toh, Mbak? ya. Makanya kalau Enbas berkembang ini nanti ya sumbangsih dari dinas juga gitu, Oke. memberikan fasilitas itu. Cerita lanjut lagi ketika digital datang, upaya terus dilalahnya itu masuk 10 UMKM inovatif versi Kompas Gramedia. Wow. Dari situ tapping dengan beberapa artis dan dibantu ceritanya iklan gratis. Tambah semangat dong tentunya untuk ke digitalisasi. Iya. Di situ juga mulai teman-teman pewarta datang ke bengkel. Jadi di bengkel itu per hari ini juga masih ngerjain, ada total kalau masuk semua ada 15 pengrajin. Iya, itu murni keterampilan tangan, Mbak Astrid. Wow. Jadi untuk jadi seorang pengrajin itu tidak mudah, butuh belasan tahun untuk menjadi ahli. Jadi kalau Pak Erwito, Mas Ruli tadi bercerita banyak sekali Kota Gede itu seperti apa, mungkin saya bercerita kepada teman-teman muda itu POV-nya anak muda biar dikemas menarik itu ya, itu tantangan saya gitu. Kemudian dari situ kerajinannya itu kami mengikuti tren pasar. Pak Erwito tadi menjelaskan dari fungsi dari keraton kemudian berkembang ke industrial gitu. Ya itu memang seperti itu. Di Kota Gede dulu kebutuhan hanya di internal keraton, kemudian untuk sebatas sini itu, sekarang pasar sudah melebar. Kalau di kami kan lebih fokus ke Tembaga Kuningan. Jadi Tembaga Kuningan itu ternyata mahal. 1 kali 2-nya itu sekarang udah hampir 4 juta. Wow. Dan itu bulan lalu kalau Pak Erwito, Mas Ruli menyampaikan tadi persenan bahan baku, saya bulan lalu ke Jakarta untuk kemudian beraspirasi sama asosiasi di Bekasi. Pesannya kepada kementerian-kementerian yang diundang itu adalah jenengan-jenengan yang punya kuasa, mbok kami tolong pengrajin itu dibantu, istilahnya gitu. Bahasa halusnya gitu, walaupun Bahasa halusnya. untuk keringanan sih gitu. Bahasa nggak lucu nanti off air aja kan coba. Oke. Seperti itu. Untuk digitalisasi sendiri upayanya per hari ini
Sebenarnya lumayan bagus responnya. Yang terakhir itu ada bertemu salah satu tokoh juga Pak Rahmat Gobel ternyata antusias untuk mendevelop di kami bagaimana memberdayakan pengrajin. Dan tak pikir juga yang perlu diketahui oleh kanca muda di Kota Gede ini, kalau saya bisa menilai dari POV anak mudanya adalah Kota Gede ini pusatnya kriya logam dengan berbagai teknik. Mungkin kalau saya nggak lebih juga sih mengakui lengkap di Indonesia. Oh, oke. Dulu mbah saya itu ada 20 pengrajin ceritanya itu dibawa ke Boyolali. Salah satunya mbah saya itu, makanya di sana berkembang ke home deco-nya. Ketika balik ke sini perkembangannya berbeda. Nah, ini menjadi tantangan ke depan kami khususnya di Enbas Kota Gede ke depan arti gawe nendi gitu lah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti kalau untuk usaha ini Mas itu udah ada dari tahun berapa Mas? Ini kalau mbak saya ya sekarang masih hidup 80 lebih. Wow, oke. Dan kemudian kan didigitalisasikan sama Mas Luki. Itu Iya. berarti pertama kali di tahun 2002. Awal banget pandemi bulan pertama. Sekitar 2020-an ya Mas berarti Iya. ya? 2020-an. Nah, Mas ingat gak sih Mas waktu itu produk pertama apa yang coba untuk dipasarkan sama Mas Luki? Ataukah langsung benar-benar semua di dalam toko itu dipasarkan Mas? Jadi kalau di kami produknya itu interior, home deco gitu. Salah satunya yang paling familiar adalah Garuda Pancasila, yang sekarang kalau di Istana Negara Jakarta total itu ada 7, itu dibuatnya di Kota Gede. Oh, oke. Seperti itu. Ini apa Garuda yang biasa dipajang itu Mas? Iya, di Atau apa gedung nih? putih terus ada Garuda emas, di dalamnya juga banyak sekali ya seperti itu. Oke. Dan kalau Mas Ruli kan waktu itu mencobanya di 2020 sekitaran awal-awal gitu ya Mas ya. Iya. Nah, masih ingat boleh diceritain gak sih Mas awalnya waktu itu mendigitalisasikannya tuh seperti apa sih Mas? Apakah terus bikin konten joget-joget TikTok kayak zaman sekarang kah? Ataukah kayak gimana tuh Mas? Mungkin ini bisa menjadi inspirasi juga buat anak muda yang siapa tahu dia juga sebenarnya keluarganya mewarisi ini juga nih Mas, industri ini juga. Mungkin gak ngerti harus dibawa kemana sih kalau digital logam kriya itu harus kemana? Nah itu mungkin boleh Sambil diceritain nata nih Mas. joget-joget gitu Mas. Nah siapa tahu Mas Luki lagi yang joget-joget Mas. Kan siapa tahu Jadi ya. kriya logam itu pasarnya harus spesifik. Susahnya kita di pengrajin itu mencari konsumen yang spesifik senang dengan kriya. Itu susahnya luar biasa. Oke. Tapi kalau udah ketemu, insya Allah lah sustain kalau kita bisa merawat tadi, merawat bagaimana kalau Mbak Lista menyampaikan pesan yang kontinu tentang pekerjaan kita ke mereka gitu. Jadi kalau konsumen di kriya jangan bersaing dengan harga, tetapi kemudian sisipkan story-nya, sisipkan pemberdayaannya seperti itu. Di awal dulu masih ingat mapping dulu Mbak. Mau yang seperti apa sih digitalisasi itu? Karena digitalisasi itu jelimet dan harus telaten. Kuncinya kan di situ. Di awal yang pertama adalah membangun yang paling gampang Google Business. Mbak Lista tadi menyampaikan itu pengaruhnya luar biasa. Kedua, optimasi sosial media. Yang ketiga adalah bagaimana kita menyampaikan kita sendiri perusahaannya baik melalui email, kemudian melalui forum-forum atau kemudian kenalan langsung di hal-hal tertentu seperti itu. Oke, tentunya dari 2020 itu kemudian coba didigitalisasikan dan ternyata sampai 2024 malah bisa ngebus banget ya Mas ya berarti. Yeah. Nah itu waktu itu awal-awal tantangannya kayak gimana? Terlebih pada saat itu kan justru mulainya pas pandemi ya Mas. Betul. Mas Luki ini masuk waktu itu Yeah. kan, malah tergerak hatinya malah waktu itu tuh Mas ya. Betul. Nah itu awalnya tantangannya kayak gimana sih Mas? Tantangannya pertama pusing, kemudian saya Kedua pusing, ketiga pusing, keempat pusing gitu ya pusing ya Mas ya. Enggak, iya, berkaitan Mas. kesehatan pusing itu ternyata menimbulkan asam lambung. Nah, itu saya kena itu, Iya. gara-gara mikir kerajinan logam. Tetapi Ditanya dokter jawabnya gitu, kenapa Mas asam lambung? Logamku ya Pak, bingung. iya betul. Gitu. Ya kayak gitu. Tantangannya pasar itu, menentukan pasar itulah yang kemudian biar sustain itu loh. Kadang kalau misalkan pelanggan kami yang dari Bima NTB itu Oke. pernah tak bilang, Pak saya sedang ngerjain hal lain, kalau mau nunggu, kalau enggak silahkan tak kasih referensi kerjain di sana. Dan beliau juga enggak usah Mas, aku rela nunggu aja gitu. Nah, untuk merawat seperti itulah yang kemudian harus dipertahankan, karena tidak semua kota gede, pengrajin di kota gede itu mampu seperti itu. Karena kemarin Dinas Koperasi kami diajak forum,
ada sekitar 40 sampai 50 pengrajin di Kota Gede ini ketika sharing bersama ternyata tantangannya oh seperti itu ya gitu. Oke. Dah. Tadi ternyata saya kagetnya adalah ternyata konsumennya sampai Bima, sampai mana-mana. Ya. Nah, memang kalau misalkan untuk industri ini nih Mas, kalau dari Mas Luki sendiri itu sebenarnya pangsa pasarnya tuh ke orang-orang mana sih Mas? Karena kan ternyata tidak dalam lingkup masyarakat lokal Yogyakarta Ya, aja ya, betul. ternyata kan sampai Iya. mana-mana gitu. Nah, kalau dari Iya. Mas Luki ini gimana Mas? Ya kalau dari Perak kami mendengarkan teman-teman kemarin tuh kalau ada ya beberapa kerajinan kalau dijual di sini itu nggak laku tapi dia harus dikeluar gitu. Ya. Nah, sedangkan tantangannya tadi seperti Pak Erwito sampaikan, pajak dan lain-lain itu menjadi hal-hal yang luar biasa gitu. Baru mau scale up udah tantangannya begitu. Betul. Kalau kami di kerajinan Tembaga Kuningan pasarnya luar kota, tapi masih sebatas nasional di Sumatera, kemudian Sulawesi ya kayak gitu. Wow, oke. Dari mana-mana lah ya pokoknya. Iya. Nah, mungkin pengen nanya sekaligus buat Mas Ruli dan Mas Luki. Oke. Kalau untuk kalau tadi kan untuk produknya Mas Luki itu kan berarti lebih ke home decor. Oke. Kalau Mas Ruli berarti concernnya lebih ke apa Mas? Jewelry. Ke jewelry. Nah, boleh dikasih tahu dong produk best seller masing-masing dari Mas Ruli dan Mas Luki ini apa Mas? Mungkin dari Mas Ruli dulu deh. Cincin kawin. Cincin kawin ya ternyata. Oke, Kanca Muda langsung ya ke Ruli Silver kalau kamu yang lagi cari-cari. Oke, itu ternyata ya Mas sampai sekarang itu yang jadi best sellernya Mas ya? Iya, karena sampai sekarang masih ada orang mau kawin. Oh iya Mbak. betul dong Mas. Nah itu iya Mas. Nah itu tidak terhingga Mas. Terima kasih loh informasinya. Oke, ini Mas Luki udah mulai kayak udah mikir ponggolek ning kene ya. Iya, abis ini tukeran nomornya. Ponggolek ning kene ya Ya dapat gitu. promo langsung. Oke, kalau dari Mas Luki produk best sellernya apa Mas? Kalau bestseller rata-rata sih nggak bestseller banget, cuma yang paling sering dipesan itu yaitu tadi Garuda Pancasila atau patung custom gitu. Oh ya, karena itu kayak di semua tempat ada juga ya Mas ya. Kalau Iya. untuk Garuda Pancasila itu di kelas-kelas juga bisa kali ya. Kalau Cuma misalkan bedanya itu desainnya aja sih Mbak. Jadi desain di kami itu memadukan realisnya itu yang berbeda. Orang kalau udah dipaham di sektor kria yang disampaikan Mas Ruli tadi, mbok pakai lensa yang paling kecil pun kalau dia lembut dan bagaimana karakternya itu dapat, dia akan paham ke situ. Tapi kalau cuma kenapa ini murah ini yang lebih mahal lah gitu, wes saya biasanya nyerah. oh ya nggak Nah, bisa gitu. Mas, itu nggak bisa dijelaskan dengan Jelaskan kata-kata. susah Tidak mau bisa. dijelaskan sejarah Pak Erwito tadi gini ya wes ra nyambung Iya. gitu. Kayak ya nggih pun, Ya, matur gitu. nuwun gitu. Ya, seperti itu. Iya ya, berarti kalau kria itu berarti ada lebih ke attention tuh detailnya ya kalau untuk seni kria itu ya Mas ya. Jadi kayak detail-detail tuh diperhatiin banget gitu ya. Iya untuk di kalau saya kria. iya. Oh, Mungkin kalau Mas oke. Ruli monggo seperti apa di Jewelry. Ya sama sih. Jadi mungkin sebenarnya kalau di customer jewelry itu kan enggak ada. Kalau saya membagi sih sebenarnya menjadi dua Mbak. Ada customer yang mendang-mending dan ada customer yang dia itu memang yang attend to quality gitu ada ya, memang betul. Jadi kalau yang mendang-mending itu ya kita kasih nanti yang istilahnya yang produknya juga yang mendang-mending juga mungkin Ya, seperti itu. lebih ke itu jadi opsional ya Mas. Ya, Ya. maksudnya jadi opsi produknya ya. Ya, Jadi betul. mungkin bikin produk yang layer marketnya tuh beda gitu ya Mas ya. Oke. Tapi oke. kalau tips saya kalau kayak gitu kalau saya buat 2 brand yang berbeda sih. Oke, itu juga bisa jadi ide dan inspirasi ya Kanca Muda. Oke, mungkin karena tadi kita udah ngobrol-ngobrol, pengen dong sekarang mungkin ada pesan-pesan buat Kanca Muda, mungkin dari Pak Erwito deh selaku budayawan Pak. Kalau untuk Bapak mungkin boleh pesan-pesan terutama Kanca Muda ini kan banyak generasi muda nih. Mungkin Bapak ingin pesan apa ke Kanca Muda terutama untuk nguri-uri budaya di Kota Gede Pak, untuk nguri-uri kerajinan ini juga, monggo Bapak. Oke, untuk Kanca Muda Yogyakarta bahwa berilah masa depan bagi masa lalu. Artinya karena kerajinan perak itu bagian dari produk masa lalu, berilah kesinambungan agar dia berkelanjutan.
dan diminati oleh anak muda. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak. Ini bisa dimodernisasi juga ya. Mungkin kalau misalkan produk masa lalunya berupa kerajinan ini ya Pak ya. Itu kan banyak banget yang bisa diinovasikan gitu kalau untuk anak sekarang. Kalau untuk Mbak Lista mungkin boleh dong kasih pesan-pesan buat pelaku kerajinan, pelaku usaha kerajinan juga nih Mbak. Dalam kerajinan umum juga boleh Mbak. Oke, siap. Jadi buat kanca muda yang setia mendengarkan Jeronimo di kali ini, saya pesan buat teman-teman kanca muda yang mungkin di sini ada yang pelaku UKM, pelaku bisnis di Kria, baik itu Kria Logam ataupun pelaku bisnis apa aja, jangan takut untuk terus belajar karena di Dinas Koperasi UKM DIY Plut Pusat Layanan Usaha Terpadu, kami menyediakan banyak sekali sarana, kami menyediakan banyak sekali fasilitas, kami juga membuka banyak kelas, banyak pelatihan. Yuk dekat-dekat dengan kami dan jangan lupa launching dan daftarkan diri Anda ke Sibakul Jogja. Sibakul Jogja. Jangan lupa dicatat ya kanca muda, langsung aja kepoin Instagram sosial media Dinas Koperasi juga bisa banget ya Mbak ya. Oke, next mungkin kita boleh ke Mas Ruli, mungkin punya pesan apa buat kanca muda atau mungkin harapannya terhadap industri ini juga boleh Mas. Pesan aja ya. Jadi untuk kalian kanca muda yang seorang kreator, seorang desainer yang mewarisi lah ya, atau pelaku bisnis juga lah, yang mewarisi bisnis ini dari orang tua kalian. Dengarkanlah orang tua kalian. Kenapa Mas, pengalaman ya Mas? Pernah nggak dengerin ya Mas ya? Bukan gitu. Jadi mereka itu masalah skill pasti mereka itu jago. Tapi kadang mereka itu tidak bisa menyampaikan ke ke kalian gitu. Jadi kalian bisa mendengarkan mereka, mencari tahu informasi-informasi itu dari mereka, karena pengalaman itu tidak akan mengkhianati sih. Jadi mesti kalian tanyakanlah semua hal yang tentang yang sudah pernah mereka lakukan, karena dengan begitu kalian bisa istilahnya belajar bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun yang sudah mereka jalani gitu. Dan itu bisa menambah experience kalian. Gitu sih Mbak. Oke, terima kasih banyak Mas Rulina. Next, terakhir Mas Luki ya. Kalau next gongnya sih harusnya, kalau udah terakhir yang gongnya nih kalau enggak. boleh pesan buat kanca muda, boleh juga harapan untuk industri ini Mas. Oke. Kanca muda, pelestarian itu tentu bukan bicara 1, 2, 3 pengrajin, tetapi di Kota Gede ini ekosistemnya super luar biasa. Karenanya buat kanca muda datang ke Kota Gede juga tidak perlu harus beli kerajinan, tapi datang jalan-jalan, ngontenin mereka, bantu mengenalkan industri ini lebih lebar lagi. Saya pikir itu sangat membantu. Kemudian untuk kanca muda yang sedang mungkin merintis usaha atau lain sebagainya, yang terpenting adalah inovasi dan kemudian konsisten untuk terus mengupayakan sesuai mimpi-mimpi yang akan dicapainya itu aja sih. Oke, terima kasih banyak. Lagi. Apa tuh? 2024 ini sudah bukan zamannya kita itu bersaing. Jadi 2024 itu zamannya kita berkolaborasi. Asik banget loh, ini asik banget. Janjian ya ini ngomongnya. Oke deh, namanya juga kolaborasi. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak untuk obrolan di sore hari ini, seru sekali. Terima kasih banyak Pak Erwito, terima kasih Mbak Lista, terima kasih juga buat Mas Ruli dan juga Mas Luki, terima kasih. Pokoknya sukses selalu, kita harapkan usahanya bisa sampai ke generasi berbelas-belas pokoknya ya Mas ya, bahkan berpuluh-puluh lah ya. Amin, terima kasih banyak pokoknya. Dan terima kasih juga buat kamu kanca muda yang udah nyimak obrolan kita dari tadi. Dan sekarang kita udah sampai di penghujung acara. Jadi kalau misalkan kamu mungkin penasaran mau datang langsung ke Kota Gede, sangat diperbolehkan, sangat welcome kanca muda. So thank you so much for listening. Kita ketemu lagi di episode si Dilan berikutnya. Kalau gitu Asit Wahyu pamit, love Jogja and you. Bye-bye. Bye. 106.1 FM. The real sound of Jogja, Geronimo FM.